Haleluya. Kita buka Alkitab kita. Tema khotbah saya tadi, Tuhan sumber kebaikan. Nanti saudara bisa baca Roma 8 ayat 18 sampai 30. Nanti baca di rumah. Tapi malam hari ini saya mau menyampaikan, kita mau sama-sama belajar satu ayat yang sudah menjadi hafalan kita. Mungkin sudah di luar kepala kita istilahnya. Karena hampir setiap saat kita selalu memperkatakan firman ini dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yaitu Roma 8, nanti saudara bisa baca 18 sampai 30. Tapi malam hari ini saya hanya membaca satu ayat, yaitu Roma 8 di ayat yang ke-28. Saudara sudah di situ? Amin. Kita baca dengan suara yang keras ya. Kalau baca firman harus dengan suara yang paling sedikit diterima oleh pendengaran kita, juga tetangga-tetangga kita. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, 1, 2, 3 Roma 8 ayat 23. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada amin? Ya, sekalipun ya saat kita menjalani kehidupan ini, kita harus mengalami banyak hal, banyak masalah, mungkin itu tantangan, itu persoalan hidup, banyak tekanan-tekanan yang kita jumpai. Tapi satu hal saya mau beritahu, kalau kita mengerti akan janji Tuhan lewat Roma 8 ayat 28 ini, Tuhan Dia akan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Haleluya. Semua mengalami kebaikan dari Tuhan. Amin. Makanya jangan pernah kita menyanyi itu lagu orang di luar sana. Ya, apalagi anak-anak muda yang banyak hari ini. Jangan pernah kita nyanyi itu lagu. Ya nasib, ya nasib, ya nasib. Mengapa begini? Ya nah, ya kan? Wah, baru pertama kali bercinta, ya kan? Itu lagunya orang dunia. Tapi saya dan saudara kita harus nyanyikan, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang selalu mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Haleluya. Rancangan Tuhan bagi saya dan saudara bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada setiap kita hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara percaya hari depanmu penuh dengan amin? Dari ayat yang kita baca, kita harus bersyukur karena ada janji Tuhan tadi. Dia akan mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu bagi kita. Haleluya. Saya mengalami kebaikan Tuhan itu berapa banyak. Dari ujung kepala saya sampai telapak kaki. Tuhan terus nyatakan kebaikannya. Artinya kebaikan itu juga salah satu, yaitu mendatangkan kesembuhan bagi yang sakit. Saya sudah mengalami stroke 2 kali. Mungkin saudara lihat saya hari ini, saudara tidak percaya. Saya mengalami stroke yang pertama di Jepang waktu tahun 2019. Tanggal 10 Januari tahun 2019. Ya dimanapun, artinya ibadah kita malam hari diikuti, saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh jarak dan waktu. Amin, saudara yang di rumah percaya ngalami kebaikan dari Tuhan. Haleluya. Tahun 2020 saya kena stroke yang kedua kali.
Tapi luar biasa, ketika di Jepang tanggal 10 Januari 2019, setengah 3 malam menjelang pagi, kaki kiri, tangan kiri saya sudah tidak bertenaga. Saya bangun dari tidur, saya mau ke toilet, saya nggak bisa jalan karena kaki saya sudah lemas bagian kiri. Tapi saya paksa untuk turun. Dan saya bisa pegang pintu, saya bisa masuk di toilet. Tapi apa yang terjadi ketika saya mau tombol itu push untuk keluarkan air, tangan saya tidak bisa arah ke satu titik itu. Tidak ada tenaga, lemas. Saya bangunin istri saya setengah 2 dini hari itu. Saya katakan, "Ma, mungkin papa kena stroke." Dia bilang, "Enggak lah, paling salah tidur, ketendes gitu." Saya bilang, "Enggak, kalau ketendes mungkin tangan tok masuk akal. Tapi ini kaki tangan, tidak ada tenaganya." Lalu saya bilang, "Tolong doakan papa," saya bilang. Sudah di situ kami berdoa. Saya hanya bilang sama Tuhan, "Tuhan, tahun 92 Engkau pernah tolong saya. Saya dibebaskan dari serangan jantung dan saya bisa hidup sampai hari ini. Saya percaya kuasa yang sama, kasih yang sama, menjamah saya pagi hari ini." Dan dia doa buat saya. Setelah didoakan amin, saya mulai menggerakkan tangan saya. Saya angkat tangan saya berkata, "Dalam nama Yesus aku bisa." Ternyata bisa, saudara. Saya angkat kaki saya, dalam nama Yesus aku bisa. Kaki saya bisa saya angkat. Dan saya turun dari tempat tidur, saya berjalan, saya berkata, "Tuhan, aku percaya aku bisa." Semua itu karena kebaikan Tuhan. Aku percaya kalau tahun 92 Tuhan nyatakan kuasanya, Tuhan nyatakan mujizatnya dalam hidup saya, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi saya. Saya percaya hari ini pun Tuhan mendatangkan kebaikan, Tuhan menyembuhkan saya karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dan saya turun dari tempat tidur, saudara, apa yang terjadi? Ternyata saya bisa berjalan dengan normal. 2 minggu kami harus ada di Jepang dan saya sempat angkat barang dan sebagainya. Luar biasa. Kalau Tuhan mendatangkan kebaikan itu sempurna. Amin. Kalau Tuhan memberkati saya dan saudara itu sempurna. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu saya bersyukur, kita bangga punya Tuhan Yesus. Dia sumber kebaikan itu. Haleluya. Nah, sekarang malam hari ini ya kita juga belajar, pemazmur itu selalu berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan tidak pernah tinggal diam setelah Dia menciptakan saya dan saudara. Amin. Amin. Dia menciptakan saya dan saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Bukankah ketika Tuhan Yesus Dia kembali naik ke surga, apa yang Dia katakan? "Aku akan minta kepada Bapa, Dia akan mengirim seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kepada saya dan saudara sampai selama-lamanya." Amin. Bersyukur. Tuhan tahu kita tidak mampu menghadapi segala sesuatu. Dia beri seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam saya dan saudara. Oleh sebab itu hidup sebagai orang percaya, kita harus jaga hidup kita. Amin. Amin. Kalau kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita mengizinkan Roh Kudus menguasai hidup kita, saya percaya Roh Kudus itu membuat saya dan saudara bisa melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, malam hari pertanyaan, kepada siapa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Di ayat 28 yang kita baca, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan yang pertama bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya.
Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang pertama, bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Makanya tadi kan luar biasa nih. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan seperti yang anak-anak muda tampil di depan, yang memuji, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa roh kita, amin. Segenap akal budi kekuatan kita, haleluya. Ya, saya percaya saudara, dan Tuhan Yesus bertanya, sebenarnya siapa sih yang mengasihi saya? Kita baca Alkitab, kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-15. Sudah di situ. Nanti setelah ayat 15 kita lanjut ke ayat 21. Yohanes 14, supaya kita mengerti siapa sih tergolong manusia, artinya anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Ya, di situ dikatakan ayat 15, jikalau, ini perkataan Tuhan Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, kamu apa di situ? Akan menuruti segala perintahku. Ya, ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ia akan dikasih oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini loh ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah siapa? Perintah Tuhan. Haleluya, punya huruf besar. Nah, kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, cirinya kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin. 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 Bisa melakukan perintah Tuhan? Bisa enggak? Kok saudara meragukan kuasa Roh Kudus? Kalau Roh Kudus yang menuntun, yang memimpin hidup saya dan saudara, kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Kalau dengan kekuatan kita, tidak mungkin kita bisa. Haleluya. Tapi itu ciri orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus katakan, barang siapa memperhatikan perintah-perintahku dan melakukannya, dia itulah yang mengasihi aku. Haleluya, anak-anak muda. Amin. Jangan hidup sembarangan, ya. Supaya Tuhan Yesus mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap roh. Ketika saya mengalami serangan jantung 32 tahun yang lalu, 10 tahun saya menjadi orang percaya, tapi selama 10 tahun itu saya tidak pernah memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Tapi setelah saya ditegur sama Tuhan karena Dia mengasihi saya, lewat serangan jantung itu seharusnya sudah meninggal. Tapi kasih Tuhan itu luar biasa. Di saat itu baru saya mengambil satu keputusan. Tuhan, ampuni aku kalau selama ini hidupku sombong di hadapan-Mu. Tapi hari ini Tuhan, aku serahkan tubuh, jiwa, rohku, akal budiku, kekuatanku ke dalam tangan Tuhan. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan itu luar biasa. Ketika kita berseru kepada merendahkan hati, minta ampun sama Tuhan. Ya Tuhan yang setia dan adil. Haleluya. Ketika kita minta ampun, Dia mengampuni semua kesalahan kita, kesombongan kita. Dan Tuhan tidak pernah menutup telinganya untuk tidak mendengar seruan anak-anaknya yang mau datang kepadanya.
Haleluya. Haleluya. Ada sesuatu. Kalau kita mengasihi Tuhan, saya percaya janji Tuhan dia mendatangkan segala sesuatu kebaikan bagi kita. Haleluya. Kalau Tuhan yang berjanji, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. Asal saya dan saudara taat. Apa yang diperintahkan kita harus taat. Haleluya. Amin. Iya, janji Tuhan itu beda dengan janji manusia itu suka berjanji tapi suka berbohong, itu kata yang di sana. Tapi di sini nggak ada ya. Manusia itu sering berjanji, sering makanya ada lagu itu, ya kan? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, ya enggak? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kan gitu. Itu janji manusia. Kemarin saya bincang-bincang dengan seorang bapak. Katanya di daerah sini ada istilahnya kalau ada yang meninggal, ada yang turut mati gitu ya. Ada gitu. Ya, ada hal-hal seperti itu. Tapi tidak usah ngomong jauh itu. Dulu waktu kita pacaran saja contohnya. Ya enggak, kalau kita berdua sama pacar kita gitu. Tapi saya enggak sama istri saya. Ya kan? Seolah-olah dunia ini milik kita, ya enggak? Ke gunung sana akan kudaki. Ke laut kita akan seberangi, ya. Kalau perlu kita sehidup salah satu mati, yang satu mau. Itu orang Jawa bilang gombal, ya enggak? Ya. Jadi satu hari ada cerita ini kan, seorang istri meninggal gitu. Nah, waktu malam ngelayat itu, suaminya kok loncat-loncat terus jenazah istrinya, mayat istrinya. Dia loncat, dia balik lagi, dia loncat. Orang-orang yang ngelayat heran gitu. Ini cerita. Kenapa kamu loncat jenazah mayat istrimu? Suaminya bilang apa? Dulu waktu almarhum masih hidup, dia pernah bilang, kalau kamu bapak mau menikah lagi, syaratnya harus lewati mayat saya. Ada yang begitu? Hah? Jadi dia ingat omongan istrinya. Jangan coba-coba kawin lagi. Kalau mau kawin lagi, loncat dulu mayat saya, ya enggak? Jadi dia loncat. Rupanya dia mau kawin lagi. Jadi Israel dikasih Tuhan Yesus. Kalau kita mau mengalami kebaikan, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Amin. Jangan pura-pura mengasihi Tuhan hanya hari Minggu di gereja. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Ya kan, itu di gereja. Nah, di luar gereja. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti perintah-perintahnya, amin. Aminnya meragukan. Saya percaya jemaat gereja Jalan Jati ini adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, itu dia. Haleluya. Haleluya. Makanya ndak gampang loh hari Rabu orang bisa datang gereja dengan jumlah yang ya walaupun kursi ini nggak penuh, ya nggak? Saya percaya saudara semua adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ada satu kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saya percaya
ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, Dia akan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Yang belum bersuami, Tuhan akan turut bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk Dia memberi pasangan hidup yang terbaik. Amin. Woi, semangat ya anak-anak muda. Woi. Kalau Tuhan yang memberi pasti yang terbaik, ya enggak? Biar gemuk-gemuk sedikit tetap yang terbaik kalau dari Tuhan. Biar kareko yang kecil gitu tetap yang terbaik dari Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, istri saya ini yang terbaik dari Tuhan. Apalagi orang Sumba, ya. Orang Sumba kalau bicaranya, logatnya, 20 meter orangnya belum datang, suaranya sampai duluan. Ya enggak? Kalau Pak Gembala dari mana, Pak? Wah, apalagi Sabu, ya enggak? Saya pernah pelayanan di Kampung Sabu. Di Kambaniru itu jemaatnya orang Sabu semua, ya enggak? Ada enggak orang Sabu di sini? Banyak ya? Lumayan. Saya pernah pelayanan di sana, waduh, luar biasa anak-anak Sabu. Ya enggak? Asal jangan double sabunya. Coba saudara bilang di Jawa sana, Pak, saya bawa orang sabu-sabu, ketangkap lu. Ya enggak? Yang paling Anda enak itu kalau jadi orang Malang, ya enggak? Ditanya, Pak, orang mana? Orang Malang. Yang paling untung itu orang Kudus, Jawa Tengah. Satu hari ada bapak datang sama saya, dia bilang begini, Pak Pendeta, gampang kalau kita mau jadi orang kudus. Wih, saya kaget juga ya. Gampang, dia bilang. Gimana caranya, Pak? Dia ngajari pendeta. Dia bilang, Pak, pindah aja ke kota Kudus. Otomatis Bapak jadi orang kudus. Iya enggak? Tapi puji Tuhan, saya sama istri saya sekarang saya bisa imbangi dia. Makanya kalau ketemu orang Sumba, mulai teriak dari jauh-jauh, saya enggak mau kalah gitu ya kan. Pak Pendeta, kapan datang? Saya jawab, sudah lama ya. Enggak mau kalah juga. Ya jadi dengan siapa kita bergaul, ya enggak? Kita akan kena dampaknya. Jadi orang Sumba banyak kelebihannya, ya enggak? Tidak ada yang amin. Orang Sumba banyak kelebihannya, men. Ya, tapi sekarang banyak loh orang Sumba di Sumba Barat kemarin saya datangi. Wih, ibu-ibu berubah. Kenapa? Saya kaget. Loh, saya bilang ibu dulu rambutnya keriting. Sekarang kok jadi lurus-lurus. Ada di sini? Atau enggak mengaku? Haleluya. Saya bilang ibu ini, Ibu Magda namanya. Saya bilang dulu ibu keriting rambutnya ya. Sekarang kok lurus kayak sapu ijuk. Makanya orang kadang-kadang tidak bersyukur dengan keadaannya, ya enggak? Tapi hari ini saya dan saudara harus mengucap syukur. Amin. Iya. Kalau Tuhan sudah menciptakan kita seperti ini, ya enggak? Sudah bersyukur aja.
Kita pasti mengalami kebaikan dari Tuhan. Yang penting hati kita mengasihi Tuhan. Itu yang dilihat Tuhan. Amin. Haleluya. Iya, mau mengalami kebaikan Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap tubuh, jiwa, roh, akal, budi, kekuatan. Makanya janji Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Saya mengalami serangan jantung, saudara. 32 tahun yang lalu. Saya mengambil keputusan saya mau mengasihi Tuhan dengan segenap tubuh, jiwa, roh saya, akal, budi, kekuatan. Dan saya hanya jalani minum obat itu 2 tahun. Saya bersyukur saya punya istri yang imannya dulu jauh lebih dari saya. Dialah yang membawa saya untuk selalu didoakan, selalu datang bersekutu, ibadah dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, setelah saya berhenti dari minum obat itu, yang divonis dokter, saya harus minum obat seumur hidup. 2 tahun saya konsumsi obat itu, iman saya semakin kuat, dan saya semakin percaya pengorbanan di Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak menjadi sia-sia bagi kita orang percaya, orang yang dikasihinya. Amin. Saya mengambil keputusan, aku percaya Tuhan karena kasih-Mu dan pengorbananmu di atas kayu salib, oleh kuasa bilur darah-Mu Tuhan, aku disembuhkan. Dan saya berkata dalam hati saya, kalau Tuhan yang menyembuhkan, tidak pernah setengah-setengah. Kesembuhan itu sempurna. 32 tahun yang lalu saya pernah ucapkan kalimat itu di hadapan Tuhan. Dan saya tidak pernah periksa mengenai jantung saya secara detail. Baru tahun yang lalu, saya periksa jantung saya di Pulau Pinang di Malaysia. Apa yang terjadi ketika saya diperiksa? Saya bilang sama istri saya, Ma, Papa periksa jantung secara detail. Iya, saya katakan, udah nggak apa-apa. Saya maksudnya kan sebelum kateter itu di ECG. Ya, ECG tetap kelihatan kalau saya pernah mengalami serangan jantung. Karena pasti ada bekasnya. Yang kedua, dokter bilang kita EKG. Iya, saya di EKG, waktu selesai saya di EKG, dokter bilang, saya curiga di jantungmu ada penyumbatan, jadi kita harus kateter. Saya bilang sama istri saya, dokter mau kateter, apa gitu. Istri saya bilang, ya sudah, kateter aja. Sudah, saya di kateter. Setelah di kateter, di dalam ruangan itu, dokter bilang begini, Bapak, saya sudah selesai kateter Anda. Dan hasilnya, dia katakan, jantung manusia punya 3 bilik. Bilik kiri, bilik tengah, bilik kanan. Yang bilik kiri sama bilik tengah cukup bagus. Jantung Bapak kuat. Tapi dia bilang yang bilik kanan buntu. Saya bilang, dokter buntu berapa persen? Dia bilang 100%, berarti buntu total. Saya cukup dek gitu. Tersentuh hati saya ketika dia berkata seperti itu. Saya langsung teringat, bukankah 32 tahun yang lalu saya pernah berkata, Tuhan, Engkau yang berkorban dan mati di atas kayu salib. Bukankah darah bilur-Mu itu menyembuhkan segala sakit penyakit, termasuk saya waktu itu. Saya sudah menyerahkan hidup saya mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya selesai, saya bicara dalam hati saya. Dokter lanjut, dia punya pembicaraan. Dia bilang, tetapi gini Pak, Bapak punya jantung bilik kanan itu buntu total. Tapi sudah muncul jalur-jalur yang baru menggantikan yang buntu itu. Oh, ketika dokter berkata seperti itu, saya menangis di ruangan itu. Dokter bilang, kenapa Bapak?
Saya bilang saya menangis, saya sukacita karena saya punya Tuhan Yesus yang tidak pernah mengingkari janjinya. Saya punya Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, tubuhnya dihancurkan, bilurnya itu yang menyembuhkan saya. Dan hari ini Tuhan buktikan bahwa kalau Dia menyembuhkan kita itu tidak setengah-setengah, kesembuhan itu sempurna. Amin. Saya bersyukur, saya ke Australia, kemana saya bersaksi betapa luar biasanya Tuhan Yesus kita itu, amin. Kalau Dia berjanji, Dia akan turut bekerja, mendatangkan kebaikan dalam segala hal, termasuk ketika saya dan saudara mungkin suatu hari kita sakit, Tuhan akan mendatangkan kebaikan, yaitu kesembuhan bagi saya dan saudara. Haleluya. Nah, yang kedua, saudara, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tadi yang pertama, bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang kedua, apa dikatakan di situ? Yang kedua, lanjut dari ayat 28 tadi, apa dikatakan? Yang pertama tadi, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi yang kedua, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Saya percaya saya dan saudara dari sekian juta miliar manusia di dunia ini, kita ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Tidak semua orang bisa percaya dengan Tuhan Yesus, tapi karena rencana Tuhan dari sejak awal, ya, hidup saya dan saudara ada di dalam rencananya. Amin. Tuhan yang berjanji Dia akan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang ada di dalam rencana Allah. Saya percaya saya dan saudara ada di dalam rencana Tuhan. Kok tidak ada yang amin? Amin. Haleluya. Percaya kita ada di dalam rencana Tuhan? Amin. Kalau kita belajar dari Yeremia 1 ayat yang kelima, ketika Yeremia diutus Tuhan, apa yang dikatakan di situ? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Amin. Saya percaya sejak dari kandungan ibu saya dan saudara, Tuhan sudah mengenal kita. Kita sudah ada di dalam rencananya. Dulu saya hidup dari anak-anak, bertumbuh remaja, dewasa. Tidak pernah saya berpikir saya akan menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta. Saya percaya karena sejak dari kandungan ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Dia punya rencana yang tidak kita punya cita-cita untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tuhan bisa ubah menjadi hambanya, menjadi pendeta sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Saudara percaya? Saudara semua ada dalam rencana Tuhan? Mau yang ganteng kek, mau yang ayu kek, gemuk kek, kurus kek, kita ada. Kita orang percaya kepada Yesus, percaya sejak dari kandungan ibu kita, Tuhan sudah mengenal saya dan saudara. Amin. Amin. Haleluya. Saudara percaya itu? Kita ada dalam rencana Tuhan. Kalau kita percaya itu, maka apa yang Tuhan janjikan, Dia akan mendatangkan segala sesuatu yang baik bagi saya dan saudara. Amin. Kita harus selalu bersyukur. Haleluya. Siapa yang belum diberkati di sini? Tolong angkat tangan. Jujur. Siapa yang belum diberkati? Berarti semua kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Adakah saudara waktu lahir langsung pakai celana jin gitu? Siapa lahir lalu ada pakai celana jin, pakai kaos gitu?
Nggak ada, kita semua lahir dengan kondisi telanjang, ya nggak? Tapi hari ini kita punya baju, ya kan? Kita punya anting-anting, kan harus bersyukur. Itulah berkat Tuhan. Terlebih lagi hari ini saya dan saudara masih hidup ini, masih dikasih kesempatan kita hidup. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Haleluya. Memang kadang-kadang saya sering bingung di Sumba ini. Satu hari saya doa, yang maju di depan orang Sumba, nona. Ya kan? Dia bilang, Pak Pendeta, tolong doa saya. Saya bilang, apa yang saya bisa doa buat Anda? Dia bilang, tolong doa saya Pak Pendeta. Saya gigi asam. Saya kan tidak mengerti itu ya. Artinya apa? Saya bilang, Nona, kalau kamu gigi asam kenapa enggak ke dokter gigi? Dia bilang, bukan itu maksudnya Pak Pendeta. Saya lagi jengkel sama seseorang. Oh, kalau orang Sumba bilang jengkel itu gigi asam Betul? Ya, ada yang gigi asam di sini. Ada yang gigi asam? Nggak usah pakai gigi asam, amin. Kita gigi asam sama seseorang, dia ada ketawa-ketawa, kita jengkel di sini, ngapain? Kalau kita disakiti, kita direndahin, kita dihina, mengucap syukur sama Tuhan. Percaya di balik itu nanti Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Amin. Haleluya. Kasih salam kiri kanan dulu. Kita pasti mengalami kebaikan Tuhan. Ya, bilang sama kiri kanan, kita harus tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Nah, itu dia. Kalau iya, katakan iya, jangan pura-pura Saya percaya jemaat di Jalan Jati ini nggak ada yang pura-pura mengasihi Tuhan. Tapi semua mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Saya percaya semua kita pasti mengalami kebaikan dari Tuhan. Amin. Saya sungguh bersyukur saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya mengalami banyak sekali mujizat dalam hidup saya. Saya mengalami begitu banyak kasih dan kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Oleh sebab itu, ketika kita diberkati, semakin membawa hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Saya percaya janji Tuhan, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Semakin kita diberkati, semakin kita mendekat sama Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya percaya hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mungkin sudah cukup waktunya. Haleluya. Ya. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Aminnya meragukan. Masih ada waktu untuk saya. Saya percaya. Saya paling suka kalau Bapak Gembala bilang terserah gitu. Terserah, ya nggak? Oh, itu kalimat yang paling membuat saya semakin semangat. Saya kalau sudah dibilang terserah Pak Pendeta, saya bisa khotbah 3 jam. Saudara mau 3 jam? Mau 3 jam? Mau 3 jam? Belum 1 jam sudah panas tempat duduk. Tapi saya percaya jemaat Jalan Jati semua orang-orang yang setia. Setia di dalam persekutuan dengan Tuhan, amin.
Saya percaya ketika saudara datang ibadah, saudara alami persekutuan secara pribadi dengan Tuhan, saudara dijumpai Tuhan, saya percaya nggak ada yang nggak bisa Tuhan lakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, biarlah dua hal ini bagi siapa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang pertama bagi orang yang mengasihi Dia. Yang kedua, orang yang sesuai dalam rencana Tuhan. Haleluya. Kita sadar itu. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sesuai di dalam rencana Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini bisa menjadi berkat bagi saya dan saudara. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan, haleluya, tetap taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya percaya apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Amin.